Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Abineri. Saya mahasiswa semester 5 pada Universitas Pancasakti Bekasi. Sebelumnya yang terhormat, Miss Iswandini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Terima kasih atas kesempatannya bagi saya untuk menjelaskan materi atau pembahasan yang akan saya bahas pada video ini. Video ini saya tujukan sebagai tugas ujian tengah semester saya. Pada video kali ini ada dua bahasan atau dua jawaban dari pertanyaan yang menjadi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan. Yang pertama adalah jelaskan pendidikan bahasa dalam konteks filsafat ilmu pendidikan. Dan pertanyaan yang kedua adalah jelaskan secara singkat dan padat solusi strategis dan efektif yang relate dengan pengalaman pribadi sebagai Gen Z dengan perspektif yang personal dan filosofis tentang pengaruh negatif platform media sosial berdurasi pendek terhadap kemampuan literasi digital Gen Z. Langsung saja kita menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan pendidikan bahasa dalam konteks filsafat ilmu pendidikan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari pendidikan bahasa asing itu sendiri. Pendidikan bahasa asing adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menguasai bahasa di luar bahasa ibu atau bahasa kita. Misalnya bahasa Inggris, Perancis, Jepang, dan lainnya. Nah, ini adalah kita adalah salah satu contoh orang yang sedang mempelajari bahasa asing. Lalu pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk kemampuan berkomunikasi, tetapi juga untuk memperluas wawasan, budaya, pemikiran kritis, serta pemahaman lintas negara. Dengan kita belajar mengenai bahasa asing, kita akan lebih bisa melihat dunia luar. Karena rata-rata ilmu-ilmu yang terbarukan itu biasanya berbahasa Inggris. Jadi setidaknya kita harus bisa bahasa Inggris untuk bisa menguasai atau bisa melihat dunia lebih luas. Lalu filsafat ilmu pendidikan dan hubungannya dengan bahasa Inggris apa sih? Filsafat ilmu pendidikan membahas prinsip dasar pendidikan serta tujuan, nilai, dan metode yang seharusnya dijalankan dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan bahasa asing, filsafat ilmu pendidikan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah epistemologi atau sumber pengetahuan. Bagaimana bahasa asing itu menjadi sumber baru pengetahuan yang membawa perspektif dan cara berpikir yang baru. Jadi dengan adanya epistemologi ini, seseorang yang sedang mempelajari bahasa asing akan lebih bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dari bahasa asing tersebut. Salah satunya tadi seperti yang saya bilang, yaitu bahasa Inggris, di mana hampir seluruh ilmu pengetahuan yang mungkin baru itu berbahasa Inggris. Lalu selanjutnya aksiologi atau nilai-nilai dalam pendidikan. Nilai-nilai dalam pendidikan bahasa asing itu sangat ada beberapa hal. Salah satunya keterbukaan, toleransi, dan empati terhadap budaya lain. Jadi dengan kita mempelajari bahasa asing, kita akan lebih berempati terhadap budaya lain. Selanjutnya adalah ontologi atau hakikat pendidikan. Hakikat pembelajaran bahasa asing sebagai alat untuk membentuk individu yang mampu berpikir secara lintas budaya dan tentunya menghargai keberagaman. Dengan nilai ontologi ini kita dapat menghargai keberagaman yang ada di dunia ini. Jadi dalam artian lain kita akan lebih open-minded terhadap hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Lalu tujuan pendidikan bahasa asing dari perspektif ilmu filsafat ilmu pendidikan, itu yang pertama adalah membangun pemahaman lintas budaya.
dengan adanya pendidikan bahasa asing, menurut filsafat ilmu pendidikan, dapat membuka wawasan siswa atau pembelajar terhadap budaya, tradisi, dan nilai-nilai dari bangsa lain tentunya, yang nantinya akan mendukung pendidikan yang multikultural. Lalu selanjutnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif tentunya. Pembelajaran bahasa asing membantu siswa memahami struktur berpikir yang berbeda, sehingga melatih mereka untuk berpikir kritis dan kreatif. Karena dengan kita belajar bahasa asing, itu rasa curiosity kita atau rasa ingin tahu kita akan semakin tinggi. Semakin tinggi rasa keingintahuan kita, maka semakin kritis juga pemikiran kita. Selanjutnya, mempersiapkan generasi yang kompetitif secara global. Seperti yang ketahui, di luar sana sudah banyak sekali generasi-generasi yang pintar berbahasa Inggris, di mana bahasa Inggris ini menjadi bahasa yang internasional. Jadi kita sebagai generasi Indonesia yang nantinya akan bersaing secara kompetitif di global, itu harus bisa bersaing dengan mereka, tentunya dengan belajar bahasa asing. Pendidikan bahasa asing ini memungkinkan siswa atau pembelajarnya bersaing secara global, meningkatkan peluang dalam pendidikan. Kita jadi bisa mungkin belajar studi ke luar negeri, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman baru. Lalu selanjutnya meningkatkan karir dan juga kehidupan sosial di masyarakat internasional. Lalu selanjutnya ada beberapa nilai-nilai filsafat dalam pendidikan bahasa asing. Pertama adalah nilai kemanusiaan. Pendidikan bahasa asing mendukung pengembangan rasa kemanusiaan dan solidaritas melalui pemahaman antar budaya. Dengan pendidikan bahasa asing ini, kita juga akan belajar bagaimana cara mengembangkan rasa kemanusiaan kita dengan memahami budaya-budaya dari luar negeri tentunya. Lalu ada nilai kesetaraan dan inklusivitas, yaitu menghargai bahasa dan budaya asing, menumbuhkan sikap inklusif yang memandang semua budaya setara dan sama pentingnya. Tidak mendiskriminasi atau mengentengkan lah bahasanya, mengentengkan salah satu budaya. Lalu selanjutnya ada nilai toleransi. Dengan pendidikan bahasa asing, siswa dapat belajar untuk memahami perbedaan budaya dan menghormati keberagaman. Selanjutnya adalah manfaat pendidikan bahasa asing dalam pendidikan karakter. Pertama, mengembangkan rasa toleransi. Pembelajaran bahasa asing mengajarkan siswa tentang perbedaan budaya dan pandangan dunia yang beragam, mendorong sikap toleransi dan rasa hormat terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi kita akan lebih tolerir atau toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang nantinya akan kita temui. Selanjutnya, mendorong disiplin dan kesabaran. Dengan menguasai bahasa baru membutuhkan usaha dan ketekunan tentunya, yang nantinya akan memperkuat karakter disiplin dalam diri seorang pembelajar atau seorang siswa. Selanjutnya, membentuk pemikiran terbuka. Nah, ini yang tadi saya bilang, yaitu open-minded. Dengan belajar bahasa asing, itu memperkenalkan pembelajar pada perspektif baru. Perspektif yang membentuk sikap terbuka terhadap ide-ide dan kebiasaan yang mungkin berbeda dari budaya yang kita miliki. Lalu, adapun tantangan dari pendidikan bahasa asing dalam konteks filsafat ilmu pendidikan, diantaranya adalah perbedaan lingkungan dan budaya asli. Pendidikan bahasa asing seringkali membutuhkan adaptasi dalam hal lingkungan belajar yang berbeda dengan budaya siswa atau budaya kita sebagai pembelajar, sehingga seorang guru perlu menanamkan nilai-nilai toleransi dan kesetaraan. Ini sangat penting supaya siswa dapat menerima perbedaan.
lingkungan dan budaya yang nantinya akan mereka temui. Selanjutnya, kemampuan guru dan metode pengajaran. Ini menjadi tantangan juga di negara kita tentunya. Guru berbahasa asing perlu memiliki metode yang tidak hanya mengajarkan bahasa, tetapi juga memperkenalkan budaya dan nilai-nilai dari bahasa tersebut. Jadi bahkan kita mungkin masih kekurangan guru yang mengajarkan bahasa asing, apalagi dengan metode yang mengajarkan nilai-nilai ataupun budaya dari bahasa-bahasa yang diajarkan tersebut. Lalu yang terakhir, sebelum kita masuk ke jawaban yang kedua, itu ada beberapa rekomendasi peningkatan pendidikan bahasa asing yang ada pada konteks filsafat ilmu pendidikan. Yang pertama itu integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum. Pendidikan bahasa asing ini harus mengintegrasi nilai-nilai multikultural dan filsafat untuk membentuk siswa yang berpikir terbuka. Jadi kita harus dapat menanamkan nilai-nilai yang bersifat multikultural dan filsafat pada siswa supaya mereka dapat berpikiran terbuka terhadap budaya-budaya baru yang nantinya akan mereka temui. Lalu ada penguatan kompetensi guru. Di sini hal ini juga sangat penting karena guru harus dibekali pengetahuan tentang filosofi pendidikan tentunya, budaya, serta metode pengajaran yang mendalam dan juga konseptual. Dan lalu ada penggunaan teknologi untuk memperkaya pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan apapun, termasuk budaya dari bahasa yang dipelajari tersebut, seperti melalui film, musik, ataupun media sosial. Baiklah, langsung kita masuk ke jawaban dari pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah jelaskan secara singkat dan padat solusi strategis dan efektif yang relate dengan pengalaman pribadi sebagai Gen Z dengan perspektif yang personal dan filosofis tentang pengaruh negatif platform media sosial berdurasi pendek terhadap kemampuan literasi digital Gen Z. Seperti yang kita ketahui, platform media sosial terutama yang berdurasi pendek itu saat ini sangat merajai lah. Salah satunya adalah TikTok dan Instagram. Saya sebagai salah satu penggunanya sangat merasakan dampak negatif dari hal itu. Mungkin salah satunya adalah saya jadi wasting time atau buang-buang waktu karena menonton video berdurasi pendek itu terlalu lama. Dan jika ditarik terhadap pengaruhnya terhadap kemampuan literasi digital Gen Z, ada penelitian yang mengatakan bahwasannya mereka yang dengan menonton video-video berdurasi pendek itu dapat menghilangkan konsentrasi dari seseorang sehingga seseorang akan sulit untuk berkonsentrasi. Hal ini salah satunya mungkin hal yang saya rasakan dulu ketika saya belum mengenal platform video yang berdurasi pendek ini. Saya adalah seseorang yang suka membaca bahkan sampai sekarang. Namun dulu saya bisa baca lebih dari mungkin 4-5 jam sehari. Tapi sekarang mungkin karena pengaruh dari video berdurasi pendek tersebut, saya hanya bisa atau fokus saya dalam membaca mungkin hanya sekitar 2-3 jam. Itu salah satu perubahan yang signifikan yang saya rasakan terhadap pengaruh negatif dari platform media sosial berdurasi pendek ini. Nah, untuk solusi yang dapat kita lakukan itu salah satunya adalah dengan sadar bahwasannya penggunaan platform ini itu dapat berdampak buruk bagi kita, sehingga kita akan membatasi penggunaan platform tersebut. Lalu salah satu solusinya lagi adalah dengan
mencoba untuk menggunakan platform itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita masuk ke platform tersebut hanya untuk mungkin mencari ilmu, karena di dalam platform itu pun dibalik negatifnya pun banyak sisi positifnya juga. Saya juga banyak belajar dari platform tersebut, sehingga salah satunya adalah itu, yaitu dengan membatasi diri kita dengan penggunaan platform ini gitu. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.